dalam hitungan hari PPSI memiliki hajatan penting, yaitu menggelar acara Musyawarah Nasional PPSI tahun 2020 yang salah satu agendanya adalah memilih Ketua Umum PPSI. Akankah Firman Agung Sampurna, Ketua PPK, menduduki jabatan untuk menggantikan Wiranto sebagai Ketua Umum PPSI? Atau kemudian Ari Wibowo yang terpilih sebagai Ketua PPSI baru? Apa kabar teman-teman? Dalam hitungan hari PPSI memiliki hajatan penting, yaitu menggelar acara Musyawarah Nasional PPSI tahun 2020 yang salah satu agendanya adalah memilih Ketua Umum PPSI untuk menjadi nahkoda organisasi bulu tangkis ini pada periode tahun 2020 sampai 2024. Hingga penutupan pendaftaran kandidat sudah ada 2 nama yang mendaftar, yaitu Bapak Agung Firman Sampurna, Ketua BPK, dan satu lagi Ari Wibowo, Ketua Pemprov PPSI dari Banten. Kedua nama inilah yang akan bersaing maju dalam acara Munas yang akan berlangsung di Serpong di Tangerang tanggal 5 dan 6 November. Siapa yang akan menjadi nahkoda baru organisasi Tepok Bulu Nasional? Melihat peta kuatannya, memang kita tahu bahwa Agung Firman Sampurna sudah didukung oleh 29 pengurus bulu tangkis daerah. Sementara Ari Wibowo kami mendengar mendapat dukungan 11 suara dari pengurus PPSI daerah. Munas memang mensyaratkan hanya wakil atau kandidat yang minimal mendapat dukungan 10 suara untuk mendaftar menjadi calon ketua umum PPSI. Kita tahu bahwa sebetulnya sejak bulan Juni lalu saya sudah merilis nama-nama siapa yang akan menjadi kandidat ketua umum PPSI. Nama-nama diantara saya nyebut ada Erick Thohir, Menteri BUMN, kemudian ada Menristek Bambang Brojo, kemudian ada lagi Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, ada lagi Kapolri Idam Aziz, kemudian ada lagi Hamid Awaludin, pecinta bulu tangkis, dan salah satu adalah Erlangga Hartarto. Dari nama-nama itu ternyata di tengah jalan ada perubahan. Akhirnya muncul nama-nama yaitu Agung Firman Sampurna dan Ari Wibowo. Muldoko di tengah jalan memang sempat mendapat dukungan dari legenda bulu tangkis Indonesia. Namun di tengah jalan dia memilih menolak pinangan untuk menjadi ketua umum PPSI. Sementara Erick Thohir tentu waktunya sekarang disibukkan dengan tugas negara bagaimana mengatasi pandemi COVID-19. Sementara Menristek Bambang Brojo memang tidak berniat untuk menjadi ketua umum PPSI. Dua lagi, Pak Hamid Awaludin juga tidak terdengar bagaimana keinginannya. Sementara Pak Hartarto dia sudah menjadi ketua umum PP Wushu Indonesia. Dari situlah 2 nama ini yang akan merucut bersaing secara fair, secara sportif di ajang Munas 2020. PBSI adalah organisasi yang sangat berprestasi, sangat hebat. Dari tahun ke tahun selalu menjadi andalan Indonesia di panggung bulu tangkis Indonesia. Kita udah di era zamannya Pak Tan Yuk Hok, Indonesia, nama Indonesia terdengar di Belantika prestasi bulu tangkis dunia berkat keberhasilan Indonesia merebut Piala Thomas tahun 1958. Kemudian tahun 1959 Tan Yuk juga yang menjadi orang pertama merebut gelar juara di Olimpiade. Dari tahun ke tahun memang bulu tangkis selalu menjadi andalan Indonesia. Di ajang Olimpiade kita tahu Susi Susanti, Alam Budi Kusuma mempersembahkan medali emas di Olimpiade Barcelona. 4 tahun berikutnya Riki Subagja dan Reksi Manaki memenangi medali emas di Olimpiade Atlanta. Berikutnya Chandra Wijaya dan Tony Gunawan mempersembahkan medali emas di Olimpiade Sydney. Kemudian Taufik Hidayat tahun 2004 juga melakukan hal yang sama di Olimpiade Athena 2004. 2008 ada Nawang Martis Kido dan Indra Setiawan. Mereka juga sukses berebut medali emas di Olimpiade Beijing. Terakhir pasangan Tontowi Ahmad dan Nirina Nasir merebut medali emas di Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016. Organisasi PBSI memang organisasi sangat hebat, sangat seksi, sangat presisi. Karena itulah PBSI juga dari tahun ke tahun selalu dipimpin oleh orang-orang yang hebat. Zaman dulu ada nama Pak Sudirman. Pak Sudirman
sebelum menjadi ketua PBSI adalah salah satu tokoh pengusaha farmasi. Kemudian ada nama Ferry Sunardi. Sebelum Pak Ferry menjadi ketua umum PBSI, sebelumnya dia sudah menjadi presiden IBF atau sekarang disebut dengan presiden PBF. Berikutnya dari era Pak Yusutrisno sempat menjadi Kasat, kemudian diteruskan oleh Pak Suryadi menjadi Wakasat, ada Pak Bagio yang menjadi Pangap, diteruskan oleh Pak Khairul Tanjung, salah satu pengusaha besar, pengusaha sukses. Ada kemudian ada Pak Sutioso, Gubernur DKI, dilanjutkan oleh Pak Joko Santoso, Pangap. Berikutnya ada Pak Dita Badewan, salah satu pengusaha sukses, juga sekaligus Menteri Perdagangan. Dan terakhir kita tahu ada nama Bapak Wiranto sebagai Menko Polhukam Indonesia. Itu membuktikan bahwa organisasi PBSI adalah organisasi hebat. Karena itu memang membutuhkan orang-orang yang hebat juga untuk bisa memimpin organisasi tebak bulu nasional. Tidak boleh sembarang orang menjadi ketua menteri nahkoda organisasi PBSI. Ya, di tengah perjalanan kemudian nama Ari Wibowo muncul. Ari Wibowo sebenarnya adalah ketua Pemprov PBSI Banten. Dia sejatinya juga menjadi orang pertama yang mendukung Bapak Agung Firman Sampurna untuk menjadi ketua PBSI. Tentu ini sedikit unik, sedikit ironis ketika Ari Wibowo pada awalnya mendukung Pak Agung Firman Sampurna menjadi ketua umum PBSI, di tengah jalan dia malah menarik dukungan dan maju sebagai salah satu kandidat dalam acara Munas PBSI tahun 2020. Agung Firman Sampurna didukung oleh 29 pengurus provinsi daerah, sementara Ari Wibowo kita mendengar mendapat dukungan ada 11 Pemprov PBSI daerah. Itu artinya kalau kita melihat peta kekuatan atau konfigurasi saat ini, para ada Munas hanya ada 34 Pemprov yang memiliki hak suara. Itu artinya kalau melihat peta sekarang ada daerah-daerah, paling tidak ada 6 daerah yang bermain di dua kaki. Dia juga mendukung Pak Agung Firman Sampurna untuk menjadi ketua umum PBSI, juga mendukung Ari Wibowo untuk menjadi nahkoda baru PBSI. Itu sebuah peta yang menurut saya termasuk unik ya, di mana ada satu daerah, ada beberapa daerah, provinsi daerah yang memilih 2 calon untuk maju ke ajang Munas. Dengan adanya 2 nama yang mengerucut untuk maju bersaing dalam kandidat ketua umum PBSI 2020-2026, kita bedah bagaimana diri sosok dari masing-masing kandidat. Kita mulai dengan Agung Firman Sampurna. Dia ketua BPK. Dia sangat mencintai bulu tangkis. Dalam seminggu 2 kali dia bermain bulu tangkis. Itu membuktikan bahwa Agung Firman Sampurna sangat mencintai bulu tangkis. Selebihnya kita tahu bahwa integritas, kemudian juga kecakapan dia, manajerial dia, hubungan networking, saya kira juga itu dimiliki oleh Agung Firman Sampurna. Kalau tidak, mana mungkin dia sebagai sebagai tokoh bisa terpilih menduduki jabatan penting, yaitu sebuah ketua BPK. Satunya lagi kita harus melihat bahwa Ari Wibowo, pemilik klub Ardes kepanjangan dari Ari Desi adalah nama istrinya. Klub ini dibangun untuk bisa menghasilkan pemain-pemain terbaik untuk disumbangkan ke Pelatnas Cipayung. Ari Wibowo tentu sebagai ketua Pemprov PBSI sangat mencintai bulu tangkis. Dia tentu sudah hafal luar kepala bagaimana cara membina pemain-pemain untuk bisa berprestasi tidak hanya di panggung provinsi tapi juga di panggung dunia. Kalau melihat konfigurasi yang saya sampaikan tadi, seperti apa jalannya Munas PBSI tahun 2020 yang akan berlangsung beberapa hari ke depan? Akankah Firman Agung Sampurna, Ketua BPK, menduduki jabatan untuk menggantikan Wiranto sebagai Ketua Umum PBSI? Atau kemudian Ari Wibowo yang terpilih sebagai Ketua PBSI baru? Semuanya itu tergantung pada hati nurani 34 provinsi yang akan menjadi penentu siapa yang akan terpilih sebagai Ketua PBSI tahun 2020 sampai 2025. Akankah terjadi voting atau aklamasi? Sambil menunggu bagaimana hasil Munas PBSI tahun 2020, mari kita nikmati MSC Cafe Indonesia. Markus Dadali Gideon, Cafe Indonesia.